Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Putri. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Namun, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kamu capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak manusia. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuki materi pembelajaran kita yang pertama. Amatilah ilustrasi kedua gambar di samping. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada dua gambar pada gambar di samping. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Apa jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali. Peristiwa atau objek yang nampak pada kedua gambar adalah mengendarai sepeda dan mengendarai sepeda motor. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Ayo, coba kira-kira mana yang lebih menyehatkan ya? Menggayuh sepeda atau mengendarai sepeda motor? Ya, tepat sekali. Tentu saja yang lebih menyehatkan adalah dengan mengendarai atau menggayuh sepeda. Pertanyaan yang ketiga, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Tentu saja jawabannya ya, benar sekali. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut cerita Benny. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah menggayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada. Jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi
Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Sekarang, mari kita membaca teks bersepeda. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun, sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Baiklah anak-anak, saatnya kita berlatih. Setelah kita membaca teks di atas yang berjudul bersepeda tadi, carilah ide pokok paragraf di atas. Di paragraf pertama sudah dijelaskan ide pokoknya, yaitu bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ide pokok pada paragraf kedua, Ibu beri contoh, yaitu bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh.
Dan ide pokok pada paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Untuk ide pokok pada paragraf 4, 5, 6, dan 7, kamu dapat menuliskan jawabannya di buku tulismu. Selanjutnya, setelah kalian memahami ide pokok dalam suatu paragraf, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu memiliki tugas yang harus kamu selesaikan. Bukalah buku tema 1, halaman 61. Tugas kamu adalah kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Kerjakanlah tugasmu tersebut di buku tulismu. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam Ibu menyampaikan materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.